Rahayu, salam jumpa buat sedulur lampa jagat. Masih bersama saya dengan Cak Gondrong. Kali ini berada di mana? Ya, ini merupakan tempat yang dimana dinamakan dengan sebutan Candi Reog atau Candi Sadon. Ya, bertepatan di ini ya, Panekan, Kabupaten Magetan. Di sini merupakan ini ya, peninggalan situs sejarah yang dimana kalau menurut saya memang merupakan bangunan candi dulunya yang sekarang udah runtuh, yang dimana terlihat dengan jelas banyaknya peninggalan-peninggalan di sini berupa batuan-batuan andesit yang membuat saya tertarik atau terkesan ya di tempat ini. Ntar akan saya kasih tahu apa yang membuat saya terkesan. Ya karena saya emang baru kali ini melihat sesosok kala. Nah, biasanya kan kala digambarkan dengan sok laki-laki ya, tapi ini ada yang unik. Ntar kita bisa lihat bersama. Nah, di Candi Sadon ini atau Candi Reog, di sini sebenarnya kalau terlihat dengan jelas ya, banyaknya batuan-batuan candi ini kemungkinan besar dulunya merupakan candi yang megah juga. Candi yang megah yang ada di kawasan daerah Magetan ya, Magetan. Terus selain Candi Sadon, kalau kita juga mendengar petirtaan Dewi Sri, di situ juga lumayan megah juga ya di era-era dulu. Nah, adanya kerusakan di sini itu kemungkinan besar memang banyak faktor karena di sini merupakan di lereng Gunung Lawu. Seperti yang bisa kita lihat ya, contoh dari kala. Inilah kala yang dimana merupakan ciri khas kala yang terdapat di daerah Jawa Timur yang mempunyai perbedaan dengan kala-kala yang berada di daerah Jawa Tengah, yaitu kalau di daerah Jawa Tengah itu kala Mangkara, kalau di daerah Jawa Timur itu identik dengan kala yang tidak mempunyai figura. Seperti apa ciri khas kala di daerah Jawa Timur yang terdapat di beberapa candi Jawa Timur? Bisa kita lihat bersama. Ayo, ini lebih detail ya, kita lihat bersama. Terlihat dengan jelas bagian tangan mempunyai kuku yang panjang-panjang yang seolah mau mencengkeram, terus bagian lekuk pipi terdapat sebuah sungut ya, dan mempunyai tanduk. Inilah ciri khas kala yang kebanyakan terdapat di Jawa Timur. Seperti ini. Ternyata ini kan sosok kala menggambarkan laki-laki ya, kala laki-laki. Di belakangnya itu terdapat lagi satu kala, jadi terdapat dua kala. Selain kala ini, di sini saya juga tadi waktu masuk melihat ada penggambaran yaitu berupa hewan. Pengen tahu hewan itu merupakan hewan apa, ntar bisa kita lihat bersama. Ada di depan satu dan di tempat saya berdiri ini ada satu. Ayo kita lihat secara detail. Buat sedulur lampa jagat, di batuan andesit ini di sini ini terlihat ya. Ini ukiran perbentukan dari hewan, penggambaran hewan. Kalau kita dari depan sebelum kita mendekat itu seperti dinosaurus, seperti penggambaran dinosaurus ya. Tapi kalau udah dekat, udah kita melihat secara detail itu seperti penggambaran burung dara. Ya, terlihat dengan jelas bagian tubuh, kepalanya yang mempunyai ini ya, bagian mulut, terus ini bagian kaki dua, ini bagian kepalanya, ini bagian sayap, bagian pipi. Ini penggambaran burung dara. Selain ini ada satu lagi yang saya lihat itu ada dua. Yang satunya ada di depan pintu masuk tadi yang berdekatan dengan ini ya, batuan andesit yang menggambarkan seekor ular naga atau ya pokoknya jenisnya ular ya, ular. Dan banyak banget di sini kayak, tapi ya karena udah tidak ini ya,
tidak tertata dengan sempurna karena udah berantakan. Jadi kita untuk melihat terdapat apa aja ya agak susah. Penggambaran itu agak susah juga karena udah nggak menyatu. Sebelum melihat kala yang satunya yang di belakang, kita lihat dulu yang ini ya, penggambaran hewan dulu ya yang ada di sini. Karena saya lihat ada dua, yang satu burung dara, yang satunya apa? Ayo kita lihat bersama biar tahu. Nah, yang satunya nih. Nah, ini ya, orang yang menunjukkan ular. Nah, di sini ada satu, yang tadi di dalam satu burung dara, ini yang satunya. Ini dua penggambaran hewan yang dimana di sini terlihat dengan jelas ada telinga, bagian tubuh, bagian ekor, bagian kaki. Yang dimana penggambaran ini menggambarkan seekor anjing ya. Tapi anjing ini tidak seperti anjing-anjing Jawa, lucu. Bisa kalau dulur lampai jagat bisa melihat secara detail, ntar kita tunjukkan gambar detailnya seperti apa. Itu kalau menurut pandangan saya melihat itu seperti penggambaran seekor anjing. Ini, jadi ada dua penggambaran hewan di sini. Yang satu ini bagian kepala. Nah, ada yang menyebut ini merupakan kepala naga atau ular kobra. Karena banyak versi ya, karena bisa terlihat secara langsung. Ya saya juga nggak menyimpulkan. Bebasnya kita menyebut apa, yang penting sebelum kita mengetahui lebih lanjut emang wajibnya kita belajar dulu mengerti tentang perbentukan entah itu arca ataupun apa dan lain sebagainya. Dari sini kan karena kita udah lihat bagian hewan yang bisa kita lihat, terus langsung ke bagian belakang kita mau lihat kala yang satunya karena terdapat dua kala. Sudah bisa kita lihat bersama. Ini kala yang satunya. Kenapa saya tadi bilang unik atau bilang langka, yang dimana membuat saya tertarik atau terkesan ini, karena baru ini di setiap perjalanan saya melihat sebuah kala, yang dimana kala ini mewujudkan seperti ini ya, mimik atau wajah perempuan. Jadi kala perempuan terlihat dengan jelas bahwa kala ini entah dulunya biasanya kebanyakan kalau ada gapura itu di situ pasti ada kala. Nah, di sini itu yang membuat saya terkesan, yaitu kalanya mewujudkan kala perempuan yang jarang saya lihat. Baru kali ini saya melihat secara langsung itu baru kali ini. Dalam perjalanan saya secara langsung mata memandang melihat yang dimana kala yang mewujudkan wajah perempuan terlihat dengan jelas di sini. Masih dengan ciri khasnya Jawa Timur, mempunyai tanduk, mempunyai sakar, kuku yang dimana seolah mau mencengkeram. Ini terlihat dengan jelas, mata yang melotot, ya kan. Inilah Candi Sadon, atau kadang dikenal juga dengan sebutan Candi Reog. Jadi tempat ini kalau kita datang itu tempatnya nggak besar, kecil, lingkupnya terpagar, tapi mungkin secara nggak langsung dulunya itu kawasan ini memang besar. Karena apa? Di daerah Sadon sendiri sini, di daerah kawasan candi ini itu banyak ditemukan beberapa situs juga, beberapa arca. Cuma di daerah situs ini seperti kayak arca yang lainnya ya, seperti
kayak Dewi Durga ataupun Ganesha ataupun apapun, saya nggak melihat. Seperti Dua Rapala atau apa itu nggak melihat, ya cuma Arca Kala dan yang tadi depan Arca Naga seperti itu. Jadi yang lainnya tidak ada di sini. Kalau kita mau jalan-jalan di daerah Magetan, khususnya di daerah Panean, itu kalau kita mau ini ya, mau mengetahui tentang sejarah, belajar lah paling enggak sedikit banyaknya kita belajar tentang sejarah. Itu banyak terdapat situs-situs peninggalan masa lalu yang terdapat di sini. Nah, inilah perjalanan saya di Sadon, di Candi Sadon atau Candi Reog. Semoga di perjalanan saya ada manfaat buat semua sedulur Lampas Jagat. Jadi kalau semua sedulur berwisata ke Magetan, jangan lupa mampir ke Candi Sadon. Jangan lupa ajak anak cucu. Dari sini perjumpaan saya akhiri. Rahai.